Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang temannya tidak hadir? Ada. Kita melaksanakan ice breaking dulu yang mencairkan suasana. Berapa ada gambar? Ada 4 gambar yang Bapak selaku guru BK akan memberikan layanan bimbingan klasikal. Nah, dalam hal ini Bapak akan memberikan materi tentang sikap optimis dalam belajar. Tujuan daripada pemberian layanan ini ada 3. Yang pertama itu diharapkan nanti peserta didik mampu menemukan manfaat sikap optimis dalam belajar. Dan yang kedua, peserta didik mampu merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap optimis dalam belajar. Yang ketiga, yaitu peserta didik mampu membangun sikap optimis dalam belajar. Bapak di sini juga akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran kita. Yang pertama kita sudah dahului dengan kegiatan awal. Nanti kegiatan inti sama kegiatan penutup. Untuk pemberian layanan bimbingan klasikal ini memiliki batas waktu 1 kali pertemuan, yaitu 1 kali 45 menit. Ya, jadi mohon dimanfaatkan waktu ini. Bagaimana anak-anak? Siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap. Sebagai kegiatan apensepsi kita, Bapak akan menayangkan video tentang sikap optimis dalam belajar. Bapak akan memberikan kerja untuk bisa dikerjakan secara singkat saja berdasarkan pengetahuan awal kalian tentang materi ini. Kami perlu mencatat sikap optimis yang tepat tidak sama dengan optimis terbuka. Tidak peduli kalau karena kurang kerja belajar, bukan karena kurang belajarnya. Selanjutnya adalah Bapak menampilkan PowerPoint ya. Sikap optimis dalam belajar sederhananya adalah sikap akan keyakinan kemampuan diri sendiri untuk terus berusaha tanpa putus asa, tanpa mengenal menyerah. Yang jelas sikap optimis itu banyak manfaatnya. Kemudian yang keempat, kualitas hidup dan adaptasi tujuan. Kita lanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi cara membangun sikap optimis dalam belajar. Cara membangun sikap optimis dalam belajar: 1. Berpikir positif. 2. Mengambil hal baik dari setiap kejadian. 3. Mencoba berhenti menyalahkan diri sendiri. 4. Menghindari kata-kata atau ungkapan negatif. 5. Berfokus pada masa sekarang dan masa depan. Dan yang ke-6, bergaul dengan orang yang berpikir positif. Setelah pemberian layanan ini, coba kalian latih 6 cara membangun sikap optimis dalam belajar. Sekarang kita waktunya untuk membuat kelompok yang heterogen. Mereka berdiri dari kelompoknya. Untuk nama kelompoknya bagaimana? Apa yang disepakati? Angka ya? Siapa kelompok 1? Kelompok? Kelompok? Semangat sekali kelompok 3-nya ini. Kelompok? Pertama kalian mencari satu contoh sikap optimis dalam belajar di sekolah ya. Yang kedua kalian mencari langkah-langkahnya. Yang ketiga menyimpulkan manfaat. Akan membagikan tempat kerja kelompoknya untuk dikerjakan. Yang lain cari yang di belakang langkah-langkahnya bisa cari. Untuk kelompoknya bisa dibagi ya. Ada yang mencari referensi mungkin di Google-nya, kemudian ada yang di YouTube. Setelah selesai, silakan ditunjuk satu perwakilannya untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan dan akan ditanggapi oleh kelompok lain. Saya akan mempresentasikan LKPD kelompok kami. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, menunjukkan satu contoh sikap optimis dalam belajar. Contohnya Idya. Idya selalu berpikir positif saat pembelajaran. Dia bisa mengerjakan soal-soal ulangan walaupun soal ulangan tersebut mengecoh atau sulit untuk dikerjakan. Yang kedua, langkah-langkah yang dilakukan oleh kelompok kami untuk membangun sikap optimis
optimis dalam belajar tersebut adalah mencari solusi dari setiap permasalahan. Yang kedua, memiliki prasangka baik terhadap masa depan. Ketiga, memetik hal baik dari setiap permasalahan yang terjadi. Keempat, melihat tantangan sebagai kesempatan untuk maju. Dan yang terakhir, belajar dari berbagai permasalahan yang terjadi. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, manfaat dari sikap optimis dalam belajar adalah dengan kita selalu berpikir positif dan percaya diri, dapat membuat kita bangkit dari kegagalan serta mampu mencari solusi untuk mengatasi kesulitan. Yang lain bagaimana? Ada masukan dulu dari kelompok 4 dulu. Ada masukannya dari kelompok 1 tidak? Perkenalkan, nama saya Saya dari kelompok 4. Di sini saya menyampaikan manfaat sikap optimisnya, yaitu meningkatkan rasa percaya diri dan selalu yakin dengan diri sendiri. Baik, untuk kelompok 1 tadi sudah ada masukan dari kelompok 4 dan kelompok 2. Mungkin bisa dicatat, disampaikan, nanti dimasukkan dalam kesimpulannya ya. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mengucapkan Om Santi. Santi, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nila Putri Nanda Pratiwi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, satu contoh sikap dalam belajar yang telah kelompok kami pilih adalah Indah tidak pernah mencontek saat belajar. Dan yang kedua, langkah-langkah yang dilakukan oleh kelompok kami untuk membangun sikap optimis dalam belajar tersebut adalah pertama, rajin belajar, kedua, harus percaya diri, ketiga, rajin mengikuti semua mata pelajaran. Dan yang ketiga, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, manfaat dari sikap optimis dalam belajar tersebut adalah sebagai berikut. Meningkatkan rasa mandiri, tidak tergantung pada orang lain, meningkatkan percaya diri, dan yakin dengan hasil diri sendiri. Perkenalkan, di sini nama saya Nyoman Rasulullah. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menambahkan yaitu dari kelompok 4. Jadi untuk kelompok 4 nanti silakan disimpulkan ya berdasarkan apa yang menjadi masukan atau saran dari kelompok 3. Dengan nama Santi. Om Santi, Om. Nah, di dalam tugas kelompok itu ada kesimpulan yang dibuat. Jadi Bapak minta masing-masing kelompok itu membuat kesimpulan terhadap apa yang sudah dikerjakan. Kita mulai dari kelompok 4. Yang pertama yaitu kita bisa meningkatkan rasa mandiri. Yang kedua, kita bisa meningkatkan rasa percaya diri terhadap diri kita sendiri. Yang ketiga, kita bisa meningkatkan tidak tergantung pada orang lain. Hasil kesimpulan dari kelompok 3. Kesimpulannya itu sendiri yaitu sikap optimis dalam belajar merupakan sikap yang mengarahkan untuk berpikir positif yang ditunjukkan pribadi ketika dihadapi dengan berbagai aspek kehidupannya dan tidak cepat putus asa. Kesimpulan dari kelompok 2 yaitu sikap optimis adalah yakin bahwa sesuatu yang dikerjakan itu pasti berhasil atau pasti didapatkan. Silakan kelompok 1. Kesimpulannya adalah saat kita menghadapi masalah, kita akan lebih mudah untuk bangkit kembali atau berusaha kembali memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan. Membuat kita fokus pada pencapaian kita sendiri, meningkatkan sikap percaya diri, dan menjadikan diri kita tidak mudah untuk menyerah. Karena tadi sudah presentasi kelompok, kemudian kelompoknya juga sudah menyimpulkan kesimpulan berdasarkan hasil diskusi kelompok dan presentasinya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan kegiatan penutup. Baik, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, pemberian layanan bimbingan klasikal hari ini, Bapak minta anak bisa menyimpulkan keseluruhan materi yang sudah diberikan. Memiliki sikap optimis dalam belajar sangat penting dan bermanfaat bagi kita dalam menggapai tujuan belajar yang diharapkan. Karena dengan memiliki sikap optimis, kita tidak akan pernah menyerah
dan berputus asa untuk mencoba dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar kita di sekolah. Di sini saya akan menyimpulkan materi sikap optimis dalam belajar pada hari ini. Yaitu yang pertama, memiliki sikap optimis dalam belajar memiliki manfaat diantaranya menjaga kesehatan mental dan fisik kita dalam menggapai hasil belajar yang lebih baik. Yang kedua, sikap optimis dalam belajar dapat dipengaruhi oleh faktor dari sikap diri sendiri, kepercayaan diri dan motivasi, dan faktor luar diri sendiri seperti dukungan keluarga. Terima kasih. Pada hari ini kegiatan pembelajaran layanan bimbingan klasikal, Bapak sudah meng-share ya Google Form untuk LKPD terkait pengalaman kalian terhadap materi yang sudah Bapak sampaikan. Kemudian juga evaluasi hasil bagaimana kalian bisa memberikan penilaian terhadap kegiatan pemberian layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Dan yang terakhir juga ada lembar survei menurut pendapat kalian atau menurut penilaian kalian terhadap pemberian layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Nah, sekarang semuanya sudah Bapak kirim di link kelasnya, silakan dikerjakan nanti dikerjakan setelah kita tutup layanan ini. Demikian yang Bapak bisa sampaikan. Materi sikap optimis dalam belajar ini sangat penting dan bermanfaat khususnya bagi kalian dalam menggapai tujuan hasil belajar yang maksimal. Tidak hanya di dalam kelas atau di dalam sekolah, tapi bisa nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Mari kita akhiri dengan menundukkan kepala sejenak atau berdoa kembali. Untuk ketua kelas bisa dipimpin, silakan semuanya bisa berdiri. Berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini kegiatan pembelajaran bimbingan klasikal Bapak akhiri. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, di lain kesempatan.